Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu ya. Apa kabar teman-temanku semuanya? Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan saudaramu. Amin. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua? Silahkan dicek temannya samping kiri dan samping kanannya. Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, agar pembelajaran hari ini itu nyaman, silahkan anak-anak buka bukunya, kemudian keluarkan alat tulisnya, serta apabila ada barang-barang yang tidak digunakan di atas meja, silahkan disingkirkan terlebih dahulu agar tidak merusak fokus kalian. Kemudian duduk yang rapi dan nyaman ya. Untuk hari ini, apakah anak-anak sudah siap belajar? Tentunya siap dong. Nah, agar pembelajaran hari ini itu tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Mari kita mulai. Tepuk semangat. 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 Nah, udah semangat semuanya kan? Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Ya, betul, di tema 6. Nah, kemarin kan kita sudah belajar di tema 5 tentang pahlawanku. Sekarang kita belajar di tema 6 tentang cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku di pembelajaran pertama. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih pada kalian. Kalian punya nggak cita-cita? Punya dong ya pastinya. Nah, sebutin cita-cita kalian itu apa? Ya, ada yang pengen jadi guru, pilot, polisi, masinis, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, anak-anak mampu menganalisis isi puisi dari cita-citaku. Yang kedua, anak-anak mampu membuat puisi hasil karya sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis siklus hidup hewan peliharaan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu merangkai skema siklus hidup hewan peliharaan. Nah, tadi kan ibu sudah tanya nih kepada kalian, kalian punya cita-cita. Nah, mau nggak cita-cita kalian itu tercapai? Mau dong ya pastinya. Jadi, apabila kalian ingin mencapai cita-cita, kalian harus berusaha dan berdoa. Berusaha belajar yang giat, jangan malas-malasan, kemudian jangan takut bertanya, kemudian berdoa. Kalian harus berdoa agar dimudahkan dalam belajar sehingga tercapai cita-citanya. Dalam pembelajaran hari ini, ibu minta anak-anak diskusi bersama dengan kelompoknya ya. Berhitung mulai dari 1 sampai 3. Silahkan. Sudah anak-anak? Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian LKPD pada setiap kelompok. Silahkan dibaca terlebih dahulu, kemudian tuliskan nama anggota serta kelasnya. Sebelumnya ibu akan tanya dulu nih ke kalian. Nah, apabila ibu memakai perlengkapan seperti ini, kira-kira jenis kegiatan ibu itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, apabila memakai perlengkapan seperti ini, jenis kegiatannya itu bisa koki, juru masak, kemudian
Kemudian ada juga pelayan seperti pelayan rumah makan atau restoran. Nah, kemudian kira-kira jenis keahliannya itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi jenis keahliannya itu kalau koki itu memasak, kemudian membuat resep, kemudian membuat hidangan menjadi menarik, seperti itu ya. Kemudian kalau pelayan itu bisa mengantarkan makanan kepada pembeli. Nah, sekarang coba kalian lihat di LKPD pertama atau lembar kerja peserta didik pertama. Tadi kan kalian sudah menuliskan nama anggota serta kelasnya. Sekarang coba kalian lihat di bawahnya, itu amatilah gambar-gambar di bawah ini, tuliskan kegiatan atau pekerjaan serta keahliannya. Nah, di sini kan ada beberapa gambar, ada 5 gambar. Nah, kalian kerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Ibu kasih contoh, misalnya gambar pertama ini adalah gambar apa? Ya, gambar guru. Nah, ditulis, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar, membimbing anak-anak, dan lain sebagainya. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, silakan dimulai mengerjakan ya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Nah, apabila sudah, Ibu minta setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Untuk kelompok yang lainnya mendengarkan serta mengoreksi ya apabila ada kesalahan. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian silahkan untuk kelompok 2. Apakah benar jawaban kelompok 2? Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 silahkan. Tangan buat kelompok 3. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD nih. Sekarang coba kalian lihat lagi LKPD di gambar pertama. Itu gambar apa? Ya, itu gambar guru. Kemudian jenis keahliannya? Ya, benar sekali, jenis keahliannya itu membimbing murid-muridnya, kemudian menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, serta memberikan bimbingan apabila ada murid yang kesusahan dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di layar. Di sini Ibu sudah menampilkan puisi tentang cita-citaku. Ada yang mau membaca puisinya? Baik. Nah, di sini Ibu akan mencoba membacakan puisi untuk kalian. Silahkan kalian dengarkan dan disimak dengan baik-baik ya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tadi kan Ibu sudah membacakan puisi tentang cita-citaku. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, ada yang tahu isi dan amanat dari puisi tersebut? Coba apa? Ya, benar sekali. Jadi, isi dari puisi tersebut adalah seorang guru yang merupakan pejuang ilmu, memberikan ilmu dan menyampaikan ilmu kepada murid.
dengan tanpa pamrih sedikit pun. Kemudian ada yang tahu amanah dari puisi tersebut? Ya, benar sekali. Jadi amanah dari puisi tersebut adalah keinginan untuk menjadi guru itu harus berusaha semaksimal mungkin, belajar yang rajin, tidak malas-malasan agar tercapai cita-citanya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih kepada kalian, dari puisi tadi, apakah kalian tahu apa ciri-ciri puisi itu? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, di sini ibu akan memberikan clue atau petunjuk kepada kalian. Silahkan kalian diskusikan untuk mencari jawaban dari clue tersebut. Kita mulai ya. Clue yang pertama itu, apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Coba diskusikan. Ya, benar sekali. Jadi puisi tersebut itu tersusun dari kata-kata yang menjadi baris. Misalnya kata-kata melayang, kemudian kata masa depan, kemudian kata guru, kemudian kata pejuang ilmu. Itu kan merupakan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Jadi clue yang pertama sudah tahu ya. Nah, sekarang lanjut untuk clue kedua, yaitu apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, benar sekali bahwa puisi tersebut tersusun dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ada yang tahu nggak bagian-bagian dari puisi itu dapat disebut apa? Dapat disebut dengan bait atau bagian. Nah, sudah paham kan untuk clue kedua? Sekarang kita lanjut untuk clue ketiga, yaitu tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap kata. Nah, kata terakhir apakah kalian sudah menemukan? Baik, selanjutnya kita lanjut ke clue keempat. Clue keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya, yaitu a, u, a, u. Kemudian clue kelima, tunjukkan keteraturan itu. Nah, tadi kan dari clue atau petunjuk pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir. Coba sekarang kalian simpulkan apa saja ciri-ciri puisi itu. Ada yang tahu? Yang pertama, sekumpulan dari kata-kata yang menjadi baris. Yang kedua, ya benar sekali, baris-baris yang terkumpul menjadi beberapa bagian, atau tadi disebut dengan bait. Benar sekali. Yang ketiga yaitu ya memiliki keteraturan bunyi vokal dalam kata terakhir. Sudah paham anak-anak semuanya? Baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang puisi. Nah, sekarang coba kalian buka lagi di LKPD lembar pertama, gambar ketiga. Itu gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali, itu merupakan gambar dokter hewan. Nah, apabila dokter hewan berarti itu pasiennya apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, hewan peliharaan atau hewan. Nah,
Jadi pasien dari dokter hewan itu adalah hewan. Dokter-dokternya itu menangani dan mengobati para hewan-hewan yang sakit. Nah, ibu mau tanya nih kepada kalian, kalian punya hewan peliharaan atau tidak? Punya, wah. Nah, sekarang coba sebutkan hewan peliharaan itu. Coba sebutkan. Ya, ada yang punya ayam, burung, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah kalian memelihara hewan tersebut sedari kecil? Nah, jadi di sini ada yang memelihara dari kecil, ada juga yang memelihara ketika mereka sudah besar ya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih ke kalian. Kalian pernah lihat anak ayam hingga tumbuh menjadi induk ayam? Nah, anak ayam itu dimulai dari apa? Ya, dimulai dari telur, kemudian telur menetas, kemudian menjadi anak ayam hingga tumbuh menjadi induk ayam. Nah, itu dinamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu ketika ada perubahan seperti anak ayam menjadi induk ayam, kemudian kucing menjadi induk kucing, dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu dinamakan dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Jadi, metamorfosis sempurna itu terjadi perubahan bentuk. Misalnya nih, kalian lihat kupu-kupu itu kan dimulai dari ulat, kemudian kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak terjadi perubahan bentuk. Jadi mereka hanya tumbuh besar saja. Misalnya seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Selanjutnya di sini ibu mempunyai papan skema siklus hidup hewan peliharaan. Tadi kan ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, ibu nanti akan membagikan setiap kelompok itu hewan yang berbeda-beda. Ini kelompok 1, hewan kucing. Jadi, ini kan ibu juga sudah menyediakan gambar-gambar atau siklus hidup hewannya. Jadi, kucing itu dimulai dari apa? Ya, dimulai dari anak kucing. Jadi tugas kalian nanti, kalian menusukkan gambar-gambar ini ke styrofoam atau gabus yang sudah ibu sediakan. Dimulai dari anak kucing hingga kucing dewasa atau induk kucing. Sudah paham? Apakah sudah selesai mengerjakan proyeknya? Nah, apabila sudah selesai mengerjakan proyeknya semua, ibu minta untuk setiap kelompok itu membuat laporan proyek tersebut. Misalnya kalian membuat laporan apa yang kalian buat, kemudian kapan pembuatan proyek tersebut, sampai hasil akhir dari proyek tersebut. Kemudian ibu minta setiap kelompok nanti mempresentasikan proyek tersebut. Paham anak-anak? Baik. Nah, tadi kan kelompok 1 mengerjakan skema siklus hidup kucing. Jadi skema siklus hidup kucing itu yang pertama itu dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh kucing yang lebih besar, dan yang terakhir yaitu induk kucing atau kucing dewasa. Jadi untuk kelompok 1 ini benar ya. Jawaban kelompok 2 benar ya. Jawaban untuk kelompok 3 benar ya. Nah, kemudian ibu memberikan tugas nih kepada kalian. Jadi ibu minta kalian membuat puisi hasil karya sendiri.
bukan mencari dari internet ya, bukan mencari dari Google, dari buku dan lain sebagainya. Pokoknya murni hasil karya sendiri. Selain itu, ibu akan memberikan soal evaluasi nih kepada kalian. Jadi kalian kan tadi sudah belajar di pembelajaran kelima. Nah, soal evaluasi ini juga tentang pembelajaran 5 tadi, terdiri dari 5 soal uraian. Nanti minta tolong untuk ketua kelas mengambil soal tersebut di meja ibu ya. Nah, nanti apabila nilai kalian di bawah KKM, itu ibu akan memberikan pengayaan berupa mengerjakan kembali soal evaluasi tersebut. Nah, apabila nilai kalian sudah mencapai KKM atau lebih dari KKM, ibu akan meminta kalian untuk melakukan pengayaan, yaitu merangkum di pembelajaran 5 tersebut. Sudah paham anak-anak? Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Ya, benar sekali. Yang pertama, kita belajar tentang jenis kegiatan serta keahliannya apa. Nah, kemudian kita belajar tentang puisi. Kita belajar membaca puisi serta belajar tentang ciri-ciri puisi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang apa? Ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan peliharaan serta skema siklus hidup hewan peliharaan. Tadi ada ayam, burung, dan kucing. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silahkan, apabila ada yang belum paham atau belum mengerti, ditanyakan. Nanti kita ulas lagi bersama-sama ya. Karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.